insya Allah akan membawakan keberkahan bagi daerah di mana di dalamnya itu ada pondok pesantren. Realnya, nyatanya, dengan adanya pondok pesantren, fa insya Allah nama kampung Surade, desa Sukaluyu, kecamatan Cijati, insya Allah akan menjadi berkah, akan menjadi masyhur, akan menjadi terkenal. Ini barokahnya nama pondok pesantren, barokahnya pondok pesantren dalam satu daerah. Ada satu kaidah mengatakan begini, kullu syai'in qad syarafa bima humil, kullu syai' qad syarafa bima humil, dalam satu kaidah bahasa Arab. Artinya apa? Segala sesuatu yang ada di dunia ini bisa menjadi mulia karena ada sesuatu yang mulia yang menempel pada dirinya. Jadi hakikatnya biasa, tapi karena ada perkara yang mulia yang menempel pada dirinya, akhirnya orang yang ditempelin ini bisa berubah menjadi orang yang mulia. Banyak contohnya. Saya akan mencontohkan seperti dalam kehidupan sehari-hari, ada orang laki-laki nggak begitu ganteng, tapi kalau dia berada di balik setir mobil Mercedes-Benz, saya yakin semua perempuan matanya pasti terpanah kepadanya. Betul? Bukan karena wajahnya, bukan karena hakikatnya, tapi karena apa? Karena mobilnya. Betul? Wajah biasa dinilai paling cuma dapat 6, tapi karena dia memiliki lahan hektaran, sawah hektaran, maka dia yang dilihat bukan wajahnya tapi sawahnya. Betul? Betul? Betul. Ini kalau laki-laki sama, perempuan pun juga seperti itu. Ketika dia punya wajah biasa tapi make up-nya luar biasa, Masya Allah, kalau pakai maskara yang panjangnya 1,5 meter, kalau pakai alis sebelah kanan pakai alis gaya golok, alis sebelah kiri pakai alis gaya celurit Madura, kemudian pakai merah-merah yang ditaruh di pipi, itu apa namanya? Blush on. Pakai blush on yang ada di pipi, nggak cuman pipi yang dimerah-merahin, sampai jidatnya semua merah. Lipstick nggak cuman bibir yang dilipstikin, pipinya juga dikasih lipstick sampai ke atas sampai di bawahnya mata. Semua laki-laki pasti akan meliriknya. Minimal dalam hati laki-laki pasti bertanya, ini perempuan atau ondel-ondel? Bukan karena hakikatnya, tapi karena perkara yang menempel pada dirinya, karena kosmetiknya, karena mobilnya, karena sawahnya. Kita orang biasa, kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Rasulullah berkali-kali mempromosikan kita sebagai umatnya, sampai Rasulullah mengatakan, khairul ummah ummati, afdalul ummah ummati, umat yang paling bagus umatku, umat yang paling utama umatku. Pertanyaannya,
Kenapa kita disebut sebagai umat yang paling mulia? Apakah karena hakikat diri kita sendiri? Tidak. Nggak ada apa-apanya kita kalau dibandingkan dengan umat-umat sebelum umatnya Rasulullah. Nggak ada apa-apanya. Sam'un di zaman Bani Israel beribadah 70 tahun tanpa henti. Masya Allah. Nabi Adam beserta dengan anak-anaknya pada waktu itu kalau berpuasa setiap bulan itu berpuasa. Nabi Adam itu berpuasa setiap bulan 3 hari. Tanggal 13, tanggal 14 sama tanggal 15. Itu puasanya Nabi Adam. Puasa ini dinamakan dengan Ayyamul Bid atau hari-hari putih, karena memang pada waktu Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari surga nyampe ke bumi, kulitnya Nabi Adam berubah. Yang awalnya glowing, kemudian ketika nyampe di bumi kulitnya Nabi Adam berubah, tidak glowing seperti yang ada di surganya Allah. Kemudian Nabi Adam minta petunjuk kepada Allah, ya Allah, kulitku kok nggak glowing lagi. Oleh Allah diperintahkan untuk berpuasa 3 hari setiap bulan. Lama kelamaan kulitnya Nabi Adam berubah lagi menjadi kulit yang bening, bersih dan glowing. Makanya kalian kalau pengen glowing, anak-anak pondok, anak-anak santri, cukup dengan puasa 3 hari di setiap bulan. Insya Allah semakin glowing, bening, putih berseri. Bisa dicoba. Kalau Nabi Daud puasanya 1 hari puasa, 1 hari enggak, 1 hari puasa, 1 hari enggak, dan begitu seterusnya. Nabi Musa puasanya 40 hari menjelang mendapatkan turunnya kitab Taurat. Nabi Musa waktu berada di Gunung Turisina, beliau berpuasa 40 hari karena Nabi Musa minta kepada Allah agar bisa bertemu dengan Allah. Sebelum bertemu dengan Allah, walaupun toh pada akhirnya memang Nabi Musa tidak langsung bertemu dengan Allah, dan Nabi Musa kemudian mendapatkan kitab Taurat, Nabi Musa berpuasa 40 hari sebelumnya. Ini menunjukkan bahwasannya orang kalau ingin mendapatkan hasil maksud segala hajatnya, maka dia harus tirakat. Harus tirakat. Nabi-nabi sebelum mendapatkan kitab suci, sebelum mendapatkan apa yang beliau harapkan, para nabi berpuasa, para nabi bertirakat. Nah, kita ini nabi bukan, wali pun juga, wallahu a'lam, paling banter nanti pun juga jadinya wali murid atau wali santri. Kalau punya hajat pastinya harus berani tirakat. Nabi Adam sebelum ketemu sama Siti Hawa itu pun juga tirakat. Ketika Nabi Adam berada di Mekah, Siti Hawa berada di India, Nabi Adam minta kepada Allah petunjuk bagaimana caranya agar bisa bertemu kembali dengan kekasihnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Adam untuk tirakat. Di antara tirakatnya itu adalah berpuasa. Maka saya harapkan agar introspeksi diri kepada para jomblo-jomblo fisabilillah. Kenapa kalian sampai saat ini masih menjomblo? Introspeksi dirilah. Mungkin karena kalian belum tirakat atau kurang tirakat. Maka tirakatlah, insya Allah dengan tirakat akan mendekatkan yang jauh, akan merapatkan jodoh kalian. Tirakat. Yang belakang ketawa ini berarti nasibnya belum tirakat.
Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat kita menjadi umatnya Rasulullah. Masya Allah, satu nikmat yang luar biasa. Barokah menjadi umatnya Rasulullah, sampai kemudian kita dikatakan sebagai kuntum khaira ummah, sampai kemudian kita dikatakan sebagai afdolul ummah, sampai kemudian kita dikatakan sebagai khairul ummah. Alhamdulillah. Kalau sudah dikatakan kullu syai' qad syarafa bima humil, segala sesuatu yang awalnya biasa-biasa saja menjadi istimewa karena ada sesuatu yang mulia, sesuatu yang istimewa yang menempel pada dirinya, termasuk dulu lahan ini biasa-biasa saja, dulu tanah ini biasa-biasa saja, tapi karena ada pondok pesantren maka kemudian menjadi luar biasa. Ini yang saya maksudkan. Dan ini bukan hanya sekedar ilmu otak-atik gatuk-matuk. Otak-atik kemudian digadukkan, dipertemukan terus kemudian matuk. Tidak. Mungkin karena itu sama-sama dari pondok pesantrennya, kemudian dipromosikan sesama pengasuh pondok pesantren, dilarang saling mendahului, tapi harus saling mempromosikan. Bukan karena itu, tapi betul-betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang semuanya ini. Apa kata Rasulullah? Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat. Segala sesuatu yang ada di dunia itu punya potensi untuk terlaknat, kecuali 3 hal. Perkara yang ada di dunia ini punya potensi untuk terlaknat dan bahkan terlaknat, kecuali 3 hal. Apa itu? Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Yang kedua, wa mawalah, segala sesuatu yang mengikut pada zikir-zikirnya Allah, segala sesuatu yang bersanding dengan zikir-zikirnya Allah, yang mengikuti zikir-zikirnya Allah. Yang ketiga apa? Alimun au muta'allimun, orang yang alim atau orang yang muta'allim, orang yang mengajar atau orang yang belajar. Dan di pondok pesantren ini isinya 3 hal ini ada di dalamnya. Betul? Di pondok pesantren isinya semuanya ada, 3-tiganya. Zikir kepada Allah ada, wa mawala, alim ada, muta'allim ada. Majelis ini semuanya ada. Zikir kepada Allah ada. Tadi diawali dengan pembacaan qiraah Al-Quran. Masya Allah, 2 jam membaca Al-Quran. Saya heran, kok kuat gitu, luar biasa. Ini qoriknya bukan hanya qorik internasional, tapi qorik dunia wa ukhran, dunia akhirat. Luar biasa, suaranya luar biasa, sehingga menjadikan kita ingat kepada Allah. Di dalam majelis ini juga ada alim, juga ada muta'allim, ada guru yang mengajarkan kita, ada muta'allim, ada santri, ada pengajian, semuanya ada. Sehingga sudah jelas majelis ini dan juga pondok pesantren ini insya Allah dijauhkan dari laknat-laknatnya Allah. Amin. Maka dari itu semakin banyak kita tumbuhkan pondok pesantren di daerah Cianjur, maka semakin banyak pula potensi keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Yang pertama tadi, daerah sekitar menjadi ikut mulia. Yang kedua, mendapatkan keberkahan, dijauhkan dari laknatnya Allah. Yang ketiga, keberadaan pondok pesantren itu bisa menjadi penyelamat untuk daerah yang ada di sekitarnya. Selamat dari musibah, selamat dari fitnah, selamat dari adab, selamat dari bala, selamat dari wabah. Barokahnya apa? Barokahnya pondok pesantren. Kenapa? Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardh. Dari ayat ini Al-Imam Abdullah ibn Abbas pernah mengatakan, innallaha la yadfa'u bil mu'min as-salih, innallaha la yadfa'u bil mu'min as-salih min mi'ati jiranihi al-bala. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan bala dari orang-orang yang ada di sekitar orang yang soleh satu. Ketika ada orang soleh satu ada dalam satu daerah, maka masyarakat yang ada di sekitarnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan dijauhkan dari bala, akan dijauhkan dari musibah. Sehingga kalau kita wujudkan pondok-pondok pesantren di Cianjur, sekali lagi tidak hanya akan memberikan keberkahan, akan tetapi juga menjauhkan masyarakatnya dari bala, dari musibah. Pondok pesantren Al-Jauhariyah insya Allah salah satu daripada pondok penyelamat untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ketika kita bernahdlatul ulama, Nahdlatul Ulama adalah rumah besar pondok-pondok pesantren, karena di dalamnya ada pondok-pondok pesantren. Barokah silaturahmi antar pondok pesantren, kemudian muncullah yang namanya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama kita berada di dalamnya, insya Allah tidak hanya akan membuat kita bersilaturahmi dengan para ulama di dunia saja, akan tetapi juga menjadikan kita bersilaturahmi dengan para ulama sampai nanti di akhirat. Jadi begini, kenapa saya katakan semacam itu? Pentingnya sanad dalam mengaji, pentingnya sanad dalam mencari ilmu, sampai dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, al-isnad minad din, laulal isnad laqala man sya'a bima sya'a. Yang namanya isnad atau sanad keilmuan itu adalah bagian daripada agama. Kalau tidak ada sanad dalam keilmuan, maka orang akan berbicara seenak maunya sendiri, maka dia akan berbicara semaunya sendiri kalau tidak ada sanad. Sehingga sanad keilmuan ini adalah bagian daripada agama. Dah, berangkat dari sini, kenapa saya katakan yang namanya sanad itu penting? Kenapa yang namanya sanad itu bisa menggabungkan kita dengan guru-guru kita, tidak hanya di dunia ataupun di akhirat? Kita tahu bahwa yang namanya amal kita di dunia, apapun yang kita lakukan di dunia, halaluhu hisab wa haramuhu ighab.
Di dunia ini ya, perkara yang halal itu ada hisabnya. Apalagi yang haram tidak hanya dihisab, tapi di dalamnya ada iqab, ada siksa. Maka waspadalah, berhati-hatilah. Hisab prosesnya ini nanti melalui proses yang cukup detail, sangat detail. Persidangan yang sangat detail itu adalah hisab kelak nanti di akhirat. Apa saja yang kita lakukan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat-malaikatnya. Sampai perkara yang halal itu saja ditanya, sampai ilmu yang kita dapatkan itu pun juga akan ditanya. Ilmu yang kita dapatkan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa gurumu? Kamu dapat dari mana ilmumu? Satu contoh, seperti minum pakai tangan kanan, ini hukumnya apa? Hah? Sunnah. Sebelum minum baca bismillah, hukumnya apa? Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah minum baca alhamdulillah, hukumnya apa? Sunnah. Kelak nanti di akhirat, kamu dapat cara minum seperti itu dari mana ya fulan? Saya dapat dari Kiai Aziz. Kiai Aziz dari mana? Dari Kiai Abi Hasan. Kiai Abi Hasan dari mana? Dari gurunya, terus sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jelas kamu bisa seperti ini, baca kitab ini, gurunya dari mana? Dari gurunya dan terus sampai ke atas. Sehingga kelak nanti di akhirat, orang kalau belajar di situ ada gurunya, maka dia akan bersanding dengan gurunya kelak nanti di akhirat. Nah, permasalahannya adalah sekarang ini banyak orang belajar yang gurunya nggak jelas. Bahkan ada yang instan, belajar dari Google. Ketika ditanya oleh para malaikat, dia tidak tahu siapa yang mengisi konten di dalam Google itu. Ditanya oleh malaikat, kamu dapat ilmu semacam ini dari mana? Dijawab, dari Mbah Kiai Google. Malaikat kemudian mengumumkan di akhirat, mohon yang namanya Google angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan. Akhirnya bisa-bisa punya potensi lama itu transitnya di akhirat, nggak masuk surga. Maka dari itu kalau pengen cepet masuk surga, belajarnya pun juga harus jelas. Kalau kalian gurunya jelas, maka GPS-nya kelak nanti di akhirat itu pun juga jelas, menuju destinasi yang jelas, yaitu surganya Allah. Kalau guru kalian nggak jelas, kelak nanti di akhirat pun juga layak jelas, alias tidak jelas. Naudzubillah min dzalik. Nah, ketika kita berjam'iyah Nahdlatul Ulama, guru-guru kita ini jelas, kita berorganisasi ini jelas, madhab-madhabnya jelas, aliran-aliran thariqahnya jelas, semuanya serba jelas, sampai sanad keorganisasian itu pun juga jelas. Bagaimana kita ini berorganisasi dibimbing oleh Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, Mbah Kiai Hasyim dari Mbah Kiai Khalil Bangkalan, dari Mbah Kiai Mahfud Termas, dari Mbah Kiai Nawawi Al-Bantani, Mbah Kiai Nawawi Al-Bantani, dari Kiai Ahmad Zainid Dahlan, Kiai Ahmad Zainid Dahlan dari Ahmad Ad-Dasuki, Ahmad Ad-Dasuki dari Ibrahim Al-Bajuri, Ibrahim Al-Bajuri dari Abdullah As-Sanusi,
Abdullah As-Sanusi dari Abduddin Al-Iji, Abduddin Al-Iji dari Muhammad Fakhrul Razi, Ar-Razi dari Abdul Karim Asy-Syahrastani, beliau dari Imam Al-Ghazali, Al-Ghazali dari Imamul Haramain, Imamul Haramain dari Abu Bakar Al-Baqillani. Abu Bakar Al-Baqillani ini mendapatkan sanad keilmuan dari gurunya, yaitu Al-Imam Abdullah As-Sanusi. Kemudian beliau ini dari Abul Hasan, dan Abul Hasan beliau ini dari Abu Ali Al-Jubai, Abu Ali Al-Jubai dari Abu Hashim Al-Jubai, Abu Hashim Al-Jubai dari gurunya, yaitu Abu Hudail Al-Allaf, Abu Hudail dari Ibrahim An-Nadhdham, dari Amr bin Ubaid, dari Wasil bin Atha, dari Muhammad Al-Hanafiyah, Muhammad Al-Hanafiyah dari Imam Ali karramallahu wajhah. Imam Ali dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita berada di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kita mendapatkan sandingan beliau, tidak hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat. Makanya harus yakin kita bernahdlatul ulama, nggak boleh ada keraguan di dalam hati kita. Kita harus yakin mendapatkan pendampingan dari para guru-guru kita. Inilah pentingnya isnad. Maka ketika putra-putri panjenengan itu ada di pondok pesantren, kalau sanadnya itu jelas, doa dari para guru itu pun juga pasti akan jelas mereka dapatkan. Jelas. Malam hari ini kita menghauli para masyayikh pondok pesantren Al-Jauhariyah. Malam hari ini kita menghauli para guru-guru kita. Yakin guru-guru kita masih hidup walaupun toh beliau ada di alam kubur. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Kalau masalah kuat-kuatan doa antara kita dengan guru-guru kita, yang mana guru-guru kita ini ada di alam kubur dan kita ini masih hidup, kalau kuat-kuatan doa itu kira-kira masih kuat mana? Kuat doanya guru-guru kita atau kuat doanya kita? Guru-guru kita. Pertanyaannya, kok bisa orang yang sudah wafat ini doanya luweh mustajab dibandingkan dengan orang yang masih hidup? Bukankah kalian kalau hadir di majelis haul, kalau hadir dalam acara tahlilan, kalian pasti mendoakan kepada sahibal haul, betul? Ila hadrati kiai fulan, ila hadrati ulama fulan, ila hadrati sahibal hajat fulan, sahibal haul fulan, dan begitu seterusnya. Pertanyaannya, lebih dahsyat mana antara doa yang kalian panjatkan kepada sahibal haul dengan doa yang dipanjatkan oleh sahibul haul kepada kita? Tentu doanya para sahibal haul, doanya orang-orang yang ada di alam kubur ini lebih dahsyat bila dibandingkan dengan doa kita. Alasannya begini, dalam satu kitab Sirajut Thalibin yang ditulis oleh Kiai Ihsan Dahlan dari Pondok Pesantren Jampes Kediri, menukil kalamnya Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad. Dalam kitab itu dikatakan begini, atau setidak-tidaknya begini, mungkin ada yang salah.
annal wali idza mata fakana i'tina'uhu bi aqaribihi walaidina ma'ahu fi hayatihi aksar min i'tina'ihi bihim fi hayatihi. Artinya bagaimana? Seorang wali, kekasihnya Allah, ketika beliau sudah wafat, berada di alam kubur, maka kepedulian beliau kepada santri-santrinya, kepedulian beliau kepada keluarganya itu lebih besar bila dibandingkan dengan kepedulian beliau ketika beliau masih hidup. Kepedulian beliau walaupun toh beliau di alam kubur, kepada keluarganya, kepada santri-santrinya itu lebih besar bila dibandingkan dengan kepedulian beliau kepada mereka ketika beliau masih hidup. Makanya saya yakin Pondok Al-Jauhariyah, dan kita doakan bersama-sama, doanya para muassisin, doanya para masyayikh tetap akan mengalir ila yaumil qiyamah, sehingga pondok pesantren ini istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin. Kalian bilang amin ini tahu alasannya atau enggak? Kenapa kok doanya orang yang ada di alam kubur ini lebih dahsyat? Karena orang kalau masih hidup ini masih dalam kitab Sirajut Thalibin. Karena orang kalau masih hidup fahuwa masyghulun, dia disibukkan dengan dua hal. Apa itu? Al-basyariyah wal khususiyah. Dia disibukkan dengan dua sifat, sifat manusia dan juga sifat khususiyah. Sifat manusia itu begini, orang kalau masih hidup pasti punya sifat kamanungsan atau sifat manusiawi. Orang kalau masih hidup pasti memiliki rasa, pasti memiliki sifat di mana dia menjadi seorang manusia. Ketika manusia itu lama ngomong capek, wajar karena manusia. Ketika ada seorang manusia duduk lama dengerin pengajian pengen segera selesai, wajar karena manusia pasti punya rasa capek, betul? Ini manusia, ini namanya sifat basyariyah. Tapi setiap manusia ini memiliki sifat khususiyah, yang mana sifat-sifat ini nanti akan menjadi bekal dia kelak nanti di akhirat. Bentuknya adalah amal-amal soleh, bentuknya adalah ibadah, bentuknya adalah akhlak-akhlak yang mulia. Contoh, saya akan mencontohkan begini. Ketika ada orang berada di teman-temannya, di depan teman-temannya, teman satu kamar, teman satu angkatan, kalau duduk pasti dia akan duduk biasa-biasa saja, nggak usah diatur-atur. Kadang kaki diangkat satu, kadang dua kaki angkat semuanya. Tapi kalau dia berada di depan banyak orang, jamaahnya, santrinya, pasti duduknya akan ditata dengan rapi. Betul? Betul? Jadi ketika bersama dengan jamaahnya, dengan murid-muridnya, yang muncul itu adalah kekhususannya, di mana dia menjadi seorang guru. Adabnya dipakai di depan banyak orang. Kalau mau makan itu pasti akan ditata bagaimana cara makan yang baik sesuai dengan anjuran dan perintah Rasulullah. Makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, sebelum minum baca bismillah, setelah makan, setelah minum baca alhamdulillah. Semua anjuran dari Rasulullah dia lakukan. Tapi terkadang dia lupa
ketika dia berada bersama dengan teman-temannya, ketika dia berada di kamar sendirian, nggak ada orang yang melihat, pasti makan yang penting sikat habis, minum sikat habis, bismillah nggak bismillah sikat, betul? Betul. Nah, ketika orang itu sudah meninggal dunia di alam kubur, maka sifat basyariyah pasti akan hilang, sifat manusiawinya pasti akan hilang. Kalau sudah jadi mayit, pasti tidak akan mengeluh ngajinya kok lama, betul? Kalau seandainya mayit kok mengeluh ngajinya kok lama, berarti ada mayit yang ikut pengajian di majelis ini. Nggak mungkin. Yang namanya mayit ya mayit, dia nggak ada lagi yang namanya sifat-sifat manusiawi, sifat-sifat basyariyah, nggak ada. Nah, orang kalau masih hidup, dia disibukkan dengan dua perkara, basyariyah dan khususiyah, maka ketika dia berdoa, terkadang dia itu didominasi dengan sifat basyariyahnya ketimbang sifat khususiyahnya. Ketika dia beribadah kepada Allah, dia dihadapkan dengan dua sifat, basyariyah dan khususiyah. Makanya kalau kita berdoa, terkadang di dalam hati kita ada dua rasa, satu rasa khusyuk, satu rasa tidak khusyuk. Kadang orang kalau berdoa, ya Allah, Allahumma barik lana fima rozaqtana, pikirannya macam-macam. Kadang kala dia bisa khusyuk, kadang kala dia, ya Allah, ini nanti kira-kira selesainya jam berapa. Betul? Orang kalau sholat dan dia masih hidup, jelas orang kalau sholat dia pasti masih hidup. Dia akan dihadapkan dengan dua sifat, basyariyah dan khususiyah. Seringnya ini yang menang ini basyariyahnya, bukan khususiyahnya. Allahu Akbar awal khusyuk, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, pikiran udah geleor. Ini di belakang saya siapa? Ini imamnya lama sekali. Ini bagaimana kok nggak selesai-selesai? Dihadapkan dengan hal-hal yang basyariyah. Kalau sudah jadi mayit, nggak ada lagi yang namanya sifat basyariyah. Dia akan hanya memiliki khususiyah, sehingga ketika dia berdoa minta kepada Allah, tidak ada gangguan basyariyah, tidak ada gangguan sifat-sifat basyariyah seperti waktu dia masih hidup. Makanya doanya para sohibal haul, doanya para guru-guru kita yang sudah wafat, Masya Allah, lebih mustajab bila dibandingkan doa-doa kita. Insya Allah kita akan selalu mendapatkan barokah dari doa-doa beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al aliyyil azim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah alaina qulubana futuhal arifin. Allahumma aftah alaina abwaba rahmatika wa hidayatika wa maghfiratika wa taubatika waghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Allahumma rzuqna ilman nafi'an, Allahumma rzuqna ilman nafi'an waj'alna min ibadika salihin wa minal ulama'ir rasyidin. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an, rizqan halalan thayyiban zahiran wa batina, wa barik lana fima razaqtana. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mardiya, jam'an mubaraka, jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman marhuma. Allahumma ja'al hadzal ma'had ma'hadan ma'muran bit ta'at, ma'hadan ma'muran bil ibadat, ma'hadan ma'muran bil ulum, ma'hadan ma'muran bit ta'lim, ma'hadan ma'muran bil ibadah. Allahumma qawwi hadzal ma'had, Allahumma qawwi hadzal ma'had, sallim hadzal ma'had, Allahumma ij'al hadzal ma'had mustaqiman ila yaumil qiyamah. Allahumma ij'al ahlahu ya Allah min ahlil ilmi wa min ahli tuqa wa min ahli Quran wa min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an mubaraka, jam'an mubaraka, jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman marhuma. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.